Kita sudah membahas tentang hantu-hantu Indonesia atau urban legend Indonesia yang bisa dibilang cukup menyeramkan dan agak ngelawak ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang urban legend Jepang. Oke, kita langsung aja ya. Nomor 1, Kuchisake Onna. Kuchisake yang artinya mulut robek dan Onna yang artinya wanita digabungkan menjadi wanita jahanam. Maksud saya wanita bermulut sobek. Awal kisah dimulai di zaman Heian, berarti antara tahun 300-an sampai 700-an ya. Si Kuchisake Onna ini adalah seorang selir atau istri seorang samurai. Dia adalah wanita yang sangat cantik dan bisa dibilang paling cantik di kampung itu. Namun karena kecantikannya itu, ia sering menyombongkan dirinya dan menghina orang lain. Bahkan dia juga punya banyak selingkuhan. Suatu hari, ia tertangkap sedang berselingkuh oleh suaminya. Selingkuhannya itu pun langsung dibunuh dan tanpa belas kasihan suaminya merobek mulut istrinya itu dengan katana dan berkata, "Sekarang, apakah kau masih cantik?" Setelah kejadian itu, Kuchisake Onna pun meninggal dan menjadi hantu gentayangan. Ceritanya, jika kita bertemu wanita cantik yang mengenakan masker di jalan dan wanita itu bertanya kepada kalian, "Apakah aku cantik?" sebaiknya kalian lari, karena kemungkinan besar dia adalah Kuchisake Onna. Jika kalian menjawab bahwa dia cantik, dia akan melepas maskernya dan kembali bertanya, "Apakah aku cantik?" Atau bahasa Jepangnya, "Oi, kiyomasa, nande nande." Jika kalian bilang cantik, dia akan merobek mulut kalian dan bilang jika sekarang kalian sudah cantik. Tetapi jika kalian menjawab tidak, dia akan langsung membunuh kalian. Nomor 2, puisi Tomino atau Tomino's Hell, atau bahasa Jepangnya Tomino no Jigoku. Ada seorang anak perempuan yang terlahir cacat. Ia jarang diperhatikan oleh orang tuanya karena kondisinya itu. Tetapi ia tetap menyayangi orang tuanya. Dan suatu hari ia menuliskan sebuah puisi bagi kedua orang tuanya. Saat membaca puisi itu, bukannya senang, orang tuanya malah marah karena isi puisi itu cenderung aneh dan menyeramkan. Ia pun semakin tidak dirawat oleh orang tuanya, bahkan ia dikunci di dalam ruangan tertutup tanpa diberi makan sedikit pun. Oleh karena itu, Tomino meninggal dengan kondisi yang sangat tragis, dan mulai saat itu kesialan mulai menimpa kedua orang tua Tomino hingga mereka juga meninggal. Oleh karena itu, puisi Tomino ini diyakini sebagai hal yang membawa kesialan bagi orang yang membacanya. Konon, jika kita membaca puisi ini 3 kali dengan suara keras, maka kesialan akan menimpa kita. Mari kita coba. Ane wa chi wo haku, imoto wa hikaku, kawaii Tomino wa tama wo haku. Saya nggak mau baca ya, nanti malah kena sial lagi. Kalau kalian penasaran dengan isi puisi Tomino ini, cek aja link yang ada di komen nanti. Oke? Nomor 3, Akamanto. Akamanto yang artinya jubah merah adalah legenda yang sangat terkenal di sekolahan Jepang. Karena si jubah merah ini mengganggu orang yang lagi berak dan bertanya, "Mau kertas merah atau biru?" Jika kalian menjawab merah, maka leher kalian akan digorok sehingga baju kalian akan berubah menjadi merah karena darah. Jika kalian menjawab biru, maka kalian akan dicekik sampai wajah kalian berwarna biru. Cara mengcounternya adalah menjawab, "Orang lagi berak Kima." Bercanda. Cara yang benar adalah menjawab, "Tidak butuh kertas." 4. Teke-teke. Seorang wanita sekolah jatuh ke rel kereta dan dilindas oleh kereta sehingga menyisakan hanya sebagian tubuhnya. Hantunya pun bergentayangan sambil membawa sabit besar. Muncul dari mana ya sabit ini ya? Ia berkeliaran dan bertanya kepada orang yang ditemuinya, "Di mana kakiku berada?" Jika orang itu menjawab tidak tahu, maka si teke-teke ini akan menebas kaki orang tersebut hingga putus. Nama hantu ini terinspirasi dari suara ketika ia menyeret tubuhnya saat berjalan. Boneka Okiku atau Okiku Doll. Jika Indonesia mempunyai banyak spirit doll, maka di Jepang juga ada sebuah spirit doll yang sangat terkenal, yaitu boneka Okiku. Boneka ini dipercaya dirasuki oleh roh seorang gadis yang bernama Kikuko yang meninggal karena flu. Boneka ini adalah pemberian kakaknya dan ia sangat menyukai boneka ini. Jadi walaupun si Kikuko meninggal, keluarganya tetap menyimpan boneka ini. Namun keanehan mulai terjadi karena kuku dan rambut boneka ini semakin hari semakin panjang. Seperti boneka itu adalah sebuah makhluk hidup. Dan karena takut, pihak keluarga pun menyerahkan boneka ini ke seorang biksu di kuil Manenji. Dan setelah dicek oleh para peneliti,
Mereka mengklaim bahwa rambut itu adalah rambut seorang manusia. Ya mungkin segitu aja ya tentang urban legend Jepang yang terkenal. Sebenarnya masih banyak urban legend lain seperti Hitori Kakurembo yang udah aku buatkan videonya, numpang promosi, Hanako-san, dan yang lain, tetapi akan sangat panjang jika aku masukkan semua. Jadi aku pilih cerita-cerita yang aku suka aja ya. Nah, jika kalian suka membaca atau tertarik dengan urban legend Jepang, saya sarankan kalian menonton anime yang berjudul Yamishibai. Anime ini berisi tentang legenda-legenda yang ada di Jepang, dan grafiknya menurut aku cukup bagus ya, dan layak ditonton lah. Emang agak dark gitu ya. Jadi kalau kalian menyukai urban legend atau legenda Jepang ya pasti kalian suka lah animenya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.